Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Rizal Sagala dengan NIM 2022 1938. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen teknik yaitu membuat ide bisnis, dasar-dasar ide bisnis dari ide bisnis saya sendiri. Di sini saya ingin membuat ide bisnis dari kopi. Selanjutnya adalah yang pertama harus memahami peluang bisnis kedai kopi di masa kini. Kedai kopi ini memiliki peluang bagus bagi perintis bisnis sendiri karena dalam beberapa tahun belakangan ini tren minum kopi semakin meningkat. Sehingga tidak heran juga kedai kopi semakin bermunculan. Apalagi penikmat kopi mayoritasnya banyak, tidak hanya sedikit, baik dari segala kalangan umur, itu remaja, dewasa, bahkan yang sudah tua, semuanya penikmat kopi. Peluang tersebutlah yang dapat dijadikan sebagai bisnis kedai dan kopi kekinian. Karena pasarannya yang begitu luas juga, kita bisa menargetkan beberapa target pasar. Jadi nggak cuma satu untuk mencapai target konsumen yang kita inginkan supaya bisnis kita laris manis. Namun di balik pasar masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi adanya bisnis tersebut supaya bisa berjalan. Ada dari faktor strategi dan lain-lain. Oke, next. Nah, selanjutnya ada keuntungan menjalani bisnis kedai kopi. Di mana yang pertama mendapatkan omset harian. Omset ini biasanya meningkat saat hari libur dan akhir pekan. Selain itu, faktor jam buka kopi itu berpengaruhi omset yang kita dapatkan karena kebiasaan orang minum kopi di pagi hari memungkinkan kita lebih meraih omset yang lebih besar. Kemudian perputaran modal yang cepat. Nah, keuntungan melakukan ide bisnis kopi ini, dia memiliki keuntungan bisnis kedai yang kopi yaitu untuk perputaran modal yang cepat. Hal ini tentunya berkaitan dengan hasil penjualan dalam sehari. Kita bisa menghitung pemasukan per hari dan pemasukan tersebut bisa diputar lagi sebagai modal untuk keesokan harinya. Jadi, selanjutnya ada target pasar yang luas, di mana seperti yang kita ketahui, pasar yang ini tuh konsumennya bisa ditargetkan dari beberapa kalangan usia. Oleh karena itu, bisnis kedai kopi termasuk salah satu bisnis yang memiliki pasar luas dan menjanjikan. Namun untuk meraup keuntungan besar, kita harus menyediakan kopi yang nikmat, mengutamakan kualitas, tempat yang nyaman, harga sesuai dengan rasa, sesuai pelayanan yang terbaik. Jadi kita ingin menargetkan, semisalnya kita ingin target pasar konsumen itu adalah orang tua, maka kita harus buat kualitas dari kopi kita ini adalah kesukaan dari kebanyakan orang tua. Jadi orang tua akan memilih kedai kopi kita. Selanjutnya ada hanya butuh menu sederhana. Berbeda dengan kuliner lain, kopi ini hanya bisa menyediakan menu sederhana dari pelanggannya. Jika ingin memulai bisnis kopi, kita harus bisa menawarkan menu sederhana yang dikemas secara unik dan modern. Ini penting agar bisnis kita dapat menarik minat calon pelanggan. Selanjutnya ada risiko bisnis kedai kopi. Nah, ada beberapa risiko. Yang pertama ada risiko persaingan di pasar, di mana tidak hanya muncul dari para pemain lama yang sudah ada, tetapi kedai kopi sudah menarik perhatian banyak kalangan. Kemudian risiko memilih lokasi, di mana kita harus memilih lokasi yang strategis. Kemudian risiko tidak punya atau salah konsep. Nah, sebelum kita memulai bisnis kopi, kita harus punya konsepnya dulu. Kita ingin kedai kopi kita tadi kedai kopi yang seperti kafe atau hanya sekedar warung kopi saja, seperti itu. Selanjutnya ada risiko salah memilih target pasar. Nah, ini banyak sekali kedai kopi yang luar negeri maupun Indonesia itu tidak tidak memperhatikan target pasarnya. Jadi banyak dari mereka yang mungkin merasa semua bakal datang ke kopi saya dan mereka bakal senang kedai kopi saya. Padahal kan tidak semua orang atau konsumen bakal senang dengan semua kedai kopi. Mereka akan datang ke kedai kopi sesuai selera mereka. Itu makanya kita harus penting memilih target pasar. Nah, contoh kasus. Nah, salah satu startup jaringan kedai kopi asal Cina bernama Luckin Coffee tengah populer. Perusahaan rintisan kopi tersebut bahkan digadang-gadang sebagai pesaing terberat Starbucks Cina. Bisa Anda baca semuanya. Intinya, pada startup jaringan kedai kopi ini, dia itu melakukan yang namanya pemalsuan pendapatan tahunan. Nah, jadi si startup ini akan memasukkan cuan dan profit hingga ratus juta dolar. Dilakukan secara sistematis melibatkan jajaran petinggi perusahaan. Nah, akibat skandal ini, si perusahaan Lukin tadi ini eh, dihapus dari bursa Nasdaq. Padahal saat debutnya Lukin mampu mengumpulkan 500 juta dolar Amerika Serikat dalam penawaran umum perdana bulan Mei. Menurut laporan CNBC, Luckin Coffee telah menyelesaikan pendidikan internal independennya ke dalam skandal penipuan penjualan yang melibatkan para eksekutif perusahaan. Nah, dari sini bisa kita lihat dari si startup jaringan kedai kopi ini, si Cina ini, dia itu sebenarnya karena iri sehingga dia memalsukan pendapatan tahunan dia. Sehingga dia ingin menyaingi Starbucks. Nah, hal ini tentunya bisa dilihat bahwasannya dari si dari si startup ini kurang kreatif dalam membuat kedai kopinya sehingga dia iri terhadap si Starbucks dan ingin memalsukan pendapatan tahunan. Oke, sekian video saya. Apabila kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.